Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Miftah Farid SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Jadi, saya sebagai moderator dan penyampaian materi di sini kami akan mempresentasikan atau kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul panduan lengkap, yaitu menganalisis fungsi produksi, kurva transformasi, dan aturan diferensial. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Melga Karin Azara, Indi Syurkriyah Wardani, ada Aurel Faiza Resnanda, dan ada Safira Eka Salsabila. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Karin. Baik, untuk materi pertama yakni menganalisis fungsi produksi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari produksi itu apa. Jadi produksi adalah proses penggabungan atau pengombinasian faktor produksi, yaitu input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa, yaitu output. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi produk total. Selanjutnya di sini ada fungsi produksi dalam bentuk matematis. Jadi rumusnya untuk fungsi produksi yaitu Q sama dengan F buka kurung L KHN tutup kurung. Di sini ada contoh soal, jika perusahaan menghasilkan 1 coklat, maka membutuhkan 2 tenaga kerja, 1 mesin, 1 wirausaha, dan 5 biji coklat. Pertanyaannya, lalu berapa jumlah LKHN jika perusahaan menghasilkan 5 coklat? Jadi di sini kita kalikan 5 saja di setiap masing-masing LKHN-nya. Jadi nanti untuk menghasilkan 5 coklat, kita membutuhkan 10 tenaga kerja, 5 mesin, 5 wirausaha, dan 25 biji coklat. Lalu selanjutnya ada fungsi produksi dalam satu input variabel. Jadi di sini untuk variabelnya itu satu saja, satu input variabel. Di sini permisalannya tenaga kerja. Jadi Q sama dengan F buka kurung L. Q jumlah barang dan jasa atau outputnya, dan L adalah tenaga kerja. Di sini menyesuaikan jika untuk variabel modal maka pakai K. Jadi Q sama dengan FK begitu. Next, di sini ada rumus produksi rata-rata, di mana rumusnya adalah APL sama dengan TP per L. Keterangannya, AP adalah average production, TP adalah total produk, dan L adalah tenaga kerja. Untuk rumusnya ini juga menyesuaikan soalnya ya. Jika dicarinya modal, maka menjadi APK sama dengan TP per K. Kalau dicarinya wirausaha, maka APH sama dengan TP per H begitu. Jadi menyesuaikan soalnya saja. Lalu next ada rumus marginal produk. Di sini rumusnya adalah MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Keterangannya MP adalah marginal produk dan delta TP adalah total produknya, delta L adalah total tenaga kerja. Ini juga menyesuaikan soalnya juga. Jika dicarinya modal maka MPK begitu. Jadi di sini ada contoh soal, fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan persamaan P sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan input sebanyak 8 unit. Jadi untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus AP, dimana ini yang dicarikan X, maka rumusnya APX sama dengan P per X, lalu APX sama dengan 9X kuadrat minus X pangkat 3 per X. Lalu kita sederhanakan menjadi X buka kurung 9X minus X pangkat 2 tutup kurung per X. Lalu X-nya itu kita coret, maka menghasilkan 9X minus X pangkat 2. Lalu untuk X-nya ini kan yang dicari input
inputnya sebanyak 8 unit. Maka untuk X-nya yaitu 8. Lalu kita masukkan 8 ke rumus yang sudah kita sederhanakan tadi. Maka ABX sama dengan 9X min X kuadrat sama dengan 9 kali 8 minus 8 pangkat 2 didapatkan hasil 72 dikurangi 64, maka hasilnya adalah 8. Jadi persamaan produk rata-rata jika inputnya sebanyak 8 unit maka AP-nya adalah 8. Sekian. Baik, terima kasih Karin atas penyampaian materinya. Sekarang kita akan masuk ke penyampaian materi berikutnya, yaitu Safira. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis kurva transformasi produksi. Suatu kurva transformasi produksi dapat didefinisikan sebagai titik-titik kombinasi antara dua jumlah jenis produk yang dapat dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi atau input tertentu. Penambahan input pada produk 1 akan mengurangi output produk 2. Baik, di sini ada berbagai bentuk fungsi produksi. Yang pertama ada elips, yang kedua ada lingkaran, yang ketiga ada parabola. Untuk rumus kurva transformasi produksi, yang bagian kurva elips itu dalam kurung X kurangi H tutup kurung pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah dalam kurung Y kurangi K tutup kurung kuadrat per B pangkat 2 sama dengan 1. Untuk yang kurva lingkaran, dalam kurung X kurangi H pangkat 2 ditambah Y kurangi K pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Untuk contoh soal elips, sebuah produksi yang menggunakan bahan kulit menghasilkan sepatu atau S dan tas atau T. Kurva transformasi produk ditunjukkan oleh persamaan 4S kuadrat ditambah 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. A. Berapakah pasang sepatu dan tas yang paling banyak dapat diproduksi? B. Berapa sepatu dapat diproduksi jika pabrik memproduksi 60 buah tas? C. Gambarlah grafiknya. Baik, akan kita bahas bagaimana penyelesaiannya. Saya akan menjelaskan poin yang A. Berapa pasang sepatu dan tas paling banyak dapat diproduksi? Yang pertama kita cari terlebih dahulu sepatu dengan memasukkan persamaannya. Jadi 4S kuadrat plus 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Nah, di sini kita harus menghilangkan 6,25T kuadrat karena yang kita cari yaitu sepatu. Dengan mengalihkan merubah T menjadi 0. Jadinya 4S kuadrat plus 6,25 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 40.000. Jadinya 4S kuadrat sama dengan 40.000. 4-nya ini kita pindah ruas ke bawah menjadi per. Jadinya S kuadrat sama dengan 40.000 per 4. 40.000 per 4 itu hasilnya 10.000. Jadinya S kuadrat sama dengan 10.000. Nah, agar pangkat di S-nya ini hilang, kita akarkan ke 10.000. Jadinya S sama dengan akar 10.000. Hasilnya itu 100. Yang kedua kita cari tas. Nah, sama yang seperti tadi yang sepatu, kita masukkan persamaannya. Lalu di sini bedanya kita menghilangkan yang 4S kuadrat karena yang dicari itu tas. Jadinya 4 dikali 0 plus 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Hasilnya 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Nah, sama seperti tadi, 6,25-nya ini pindah ruas menjadi per. Jadinya T kuadrat sama dengan 40.000 per 6,25. Hasilnya itu 6.400. Dan agar kuadrat di T-nya ini bisa hilang, kita akarkan ke 6.400. Jadinya T sama dengan akar 6.400. Jadi T hasilnya adalah 80.000. Terima kasih Safira telah menyampaikan materi selanjutnya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Aurel. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Aurel Faisal Senandia dari NIM 144. Di
Di sini saya akan menjelaskan yang soal B. Jadi soalnya adalah beberapa sepatu dapat diproduksi jika pabrik memproduksi 60 buah tas. Penyelesaiannya yaitu sepatu atas sama dengan 60, yaitu 4S kuadrat dari soal yang sebelumnya ditambah 6,25 dikali 60 kuadrat sama dengan 40.000. 4S kuadrat ditambah 6,25 dikali 60 pangkat 2 itu hasilnya 360 sama dengan 40.000. 4S kuadrat ditambah 6,25 dikali 3.600 itu hasilnya 22.500 sama dengan 40.000. 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurangi 22.500. 4S kuadrat sama dengan 40.000 dikurangi 22.500 sama dengan 17.500. S kuadratnya yaitu 17.500 dibagi sama dengan 4. Jadi hasilnya S kuadrat itu sama dengan 4.375. Jadi kalau kita mau menghilangkan pangkatnya dulu, maka kita harus mengakarkan hasilnya. Hasilnya tadi kan 4.375. Jadi kita pangkatkan dan ketemu 66,143. Lalu kita bulatkan menjadi 66. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang soal C, yaitu yang tertera di sini, yaitu 4S kuadrat ditambah 6,25T kuadrat sama dengan 40.000 dari soal yang tadi. Jadi di sini kita memakai rumus elips, yaitu 4S kuadrat ditambah 6,25T kuadrat sama dengan 40.000. Karena hasilnya itu harus 1, jadi penyebutnya kita samakan 40.000. Jadi S kuadrat sama dengan 4 dibagi 40.000 itu hasilnya 10.000. Terus ditambah T kuadrat per 40.000 dibagi 6,25T itu hasilnya 6.400 sama dengan 1. Yang A yaitu ketemunya tadi 10.000, lalu kita akarkan dan ketemunya 100. Terus yang B itu 6.400 kita akarkan dan ketemunya 80. Jadi di sebelah sini adalah grafiknya. Tadi kan yang sepatu diperoleh hasilnya yaitu 100 dan yang tas yaitu 80. Jadi kita gambarnya grafiknya seperti ini, yaitu yang garis X-nya yaitu ada di titik 100 dan garis Y-nya yaitu ada di titik 80. Jadi kita tarik garis ke sini dan jadilah grafiknya seperti ini. Nah, di sini ada contoh soal lingkaran, yaitu jika di suatu perusahaan memproduksi dua barang yang berbeda, yaitu X dan Y, dengan memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 100 sama dengan 0, maka tentukan grafik dan gambarkan grafiknya, dan B jika kedua produk tersebut memiliki kombinasi untuk 5 barang X dan 6 barang Y, apakah kombinasi tersebut sudah maksimal? Nah, di sini kita bahas soal yang pertama, yaitu menentukan grafik dan gambarkan grafiknya. Yaitu ini rumus dari lingkaran sendiri, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 100 sama dengan 0. Ini tadi kan soalnya. Lalu kita mencari jari-jarinya, jadi 100-nya ini pindah ruas dan 0-nya ini hilang. Jadi kita memakai 100-nya ini untuk mencari jari-jarinya. Nah, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100 dan titik pusatnya itu 0. Jadi kalau lingkaran itu titik pusatnya di tengah-tengah dan itu 0,0. Lalu kita mencari jari-jarinya, yaitu R sama dengan akar 100 sama dengan ketemunya 10. Jadi jari-jari dari lingkaran ini adalah ketemunya 10. Dan ketemunya kurva seperti ini. Nah, ini adalah ketika kita mau membuat lingkaran, yaitu kita harus menentukan pastinya kan titik pusatnya itu di tengah-tengah. Nah, titik pusatnya itu pasti 0,0. Nah, kalau kita mau buat lingkaran, kita harus menentukan jari-jarinya, yaitu jari-jarinya lingkaran itu mestinya sama ya. Jadi kita tadi ketemu 10. Nah, jadi kesananya 10, terus ke atas 10, ke samping 10, dan terbentuklah sepenuhnya lingkaran. Nah, lanjut di sini kita akan membahas soal yang
kedua, yaitu jika kedua produk tersebut memiliki kombinasi untuk 5 barang X dan 6 barang Y, apakah kombinasi tersebut sudah maksimal? Tadi kan kombinasi produknya jika X itu 5 dan Y-nya 6. Lalu kita masukkan soal yang tadi, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. X-nya tadi kan 5 dan Y-nya itu 6. Jadi kita turunkan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100. 5 kuadrat itu hasilnya 25, ditambah 6 kuadrat itu hasilnya 36 sama dengan 100. Nah, 25 ditambah 36 ini ketemunya 61 sama dengan 100. Jadi karena hasilnya kurang dari 100, maka kombinasi tersebut belum dianggap maksimal. Terima kasih Aurel atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Indi. Dipersilakan. Saya akan menjelaskan terapan aturan diferensial. Diferensiasi adalah proses pencarian nilai derivatif dengan menggunakan aturan-aturan diferensiasi. Kita dapat mempelajari metode langsung untuk mencari nilai derivatif pertama dari suatu fungsi. Notasi derivatif yang akan digunakan yaitu dy per dx dan f aksen x secara bergantian. Diferensial sendiri atau diferensiasi adalah sebuah turunan. Selanjutnya yaitu aturan diferensiasi, fungsi dengan satu variabel bebas. Aturan diferensiasi untuk fungsi dengan satu variabel bebas itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama fungsi konstanta, yang kedua yaitu fungsi pangkat, yang ketiga yaitu gabungan konstanta kali dengan fungsi pangkat. Saya akan menjelaskan aturan yang pertama yaitu fungsi konstanta sendiri. Derivatif dari suatu fungsi konstanta adalah sama dengan 0 jika y sama dengan fx sama dengan k, di mana k adalah konstantanya. Maka rumusnya dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya yaitu contohnya jika y sama dengan fx sama dengan 15, maka jika disuruh carilah dy per dx-nya, selanjutnya yaitu contohnya jika y sama dengan fx sama dengan 15, carilah dy per dx-nya. Penyelesaiannya yaitu dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Kenapa sih ini hasilnya 0? Karena jika 15-nya itu tanpa variabel secara langsung 15, maka hasilnya itu 0 jika konstantanya itu 15 aja. Akan tetapi jika memiliki variabel seperti contohnya jika y sama dengan fx sama dengan 15x, maka hasilnya itu masuklah 15 tersebut tidak 0 gitu. Jadi jika tidak ada variabelnya maka hasilnya 0. Selanjutnya aturan yang kedua yaitu fungsi pangkat. Derivatif dari suatu fungsi pangkat adalah pangkat dikalikan dengan koefisien. Sementara itu pangkatnya itu dikurangi 1. Lalu rumusnya itu jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan nyata. Rumusnya yaitu y sama dengan dy per dx sama dengan n kali x pangkat n dikurangi 1. Contohnya yaitu jika y sama dengan x pangkat 3, maka penyelesaiannya yaitu y sama dengan x pangkat 3, y aksen sama dengan 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1, y aksen sama dengan 3 dikali x pangkat 2 gitu. Dari sini kita lanjutkan yaitu aturan yang ketiga yaitu konstanta kali dengan fungsi pangkat. Rumusnya yaitu jika y sama dengan fx sama dengan k dikali x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan nyata. Di mana n-nya adalah bilangan nyata, maka dy per dx-nya sama dengan f aksen x sama dengan n dikalikan k x pangkat n dikurangi 1. Contohnya yaitu jika y sama dengan 3x pangkat 3, maka rumusnya yaitu dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan n dikali kx pangkat n dikurangi 1. Maturunkan dy per dx sama dengan f aksen x sama dengan 3 dikalikan 3x pangkat 3 dikurangi 1, dy per dx sama dengan 9x pangkat 2, yaitu hasil dari 3 dikalikan 3 yaitu 9, x 3 dikurangi 1 sama dengan pangkat 2.
Terima kasih. Terima kasih Indi atas penyampaian materinya, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah biaya marginal, penerimaan marginal, dan produk marginal. Jadi yang pertama adalah biaya marginal. Biaya marginal itu adalah biaya tambahan buat bikin satu unit barang atau jasa lagi. Jadi fungsi biaya tambahannya bisa didapatkan dari turunan fungsi biaya atau TC aksen, seperti rumus di bawah ini, yaitu MC sama dengan DTC per DQ, di mana MC itu adalah marginal cost atau biaya marginal, DTC adalah perubahan total atau biaya total, dan DQ adalah perubahan kuantitas barang. Selanjutnya di sini yang kedua ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal itu merupakan tambahan penerimaan dari adanya tambahan satu unit barang yang dijual. Penerimaan marginal diperoleh dari turunan fungsi penerimaan total atau TR aksen. Rumus penerimaan marginal itu seperti berikut. MR sama dengan DTR per DQ, di mana MR itu adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, DTR adalah perubahan total revenue atau penerimaan total, dan DQ adalah perubahan kuantitas barang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah produk marginal. Produk marginal itu merupakan tambahan output produksi akibat dari tambahan satu produk unit faktor produksi. Maka produksi marginal merupakan turunan dari fungsi produksi, yaitu TP aksen. Rumus produk marginalnya itu ditulis sebagai berikut, yaitu MP sama dengan DTP per DX, di mana MP itu adalah marginal production atau produksi marginal, DTP adalah perubahan total production atau produksi total, dan yang terakhir DX adalah perubahan faktor produksi. Di sini kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui fungsi jangka pendek produksi Q sama dengan 3L pangkat 2 min 0,2L pangkat 3, di mana L adalah jumlah tenaga kerja. Diingat-ingat, di mana L itu adalah jumlah tenaga kerja, maka tentukanlah jumlah tenaga kerja yang dapat maksimalkan output produksi. Jawabnya ada 3 step teman-teman. Yang pertama, kita harus mengetahui L maksimumnya dengan cara menghitung. Jadi Q aksen sama dengan 0. DQ, masukin aja rumus yang tadi yang setelah kita bahas, kita masukkan ke soal. DQ sama dengan DL sama dengan DQ per DL maksud saya, sama dengan 3L pangkat 2 min 0,2L pangkat 3 sama dengan 0. Jadinya 6L min 0,6L pangkat 2 sama dengan 0. Jadinya L buka kurung 6 min 0,6L tutup kurung sama dengan 0. Jadi ada dua jawaban ya teman-teman. L sama dengan 0 atau 6, min 0,6L sama dengan 0, dan L sama dengan 0 atau L sama dengan 6 per 0,6 sama dengan 10. Jadi maksimalnya itu adalah 10 ya teman-teman, karena yang paling besar itu adalah 10 ya. Selanjutnya langkah kedua itu yaitu menentukan L maksimum dengan syarat. Dengan syarat ini Q 2 aksen itu kurang dari 0. Rumusnya adalah DQ per DL sama dengan 6L min 0,6L pangkat 2. Karena ada 2 aksen, jadi kita pangkatkan 2. D pangkat 2Q per DL pangkat 2 sama dengan 6 min 1,2L kurang dari 0. Jika L sama dengan 0, ya ingat-ingat ya, jika L sama dengan 0, maka D pangkat 2Q per DL pangkat 2 sama dengan 6 min 1,2 0. Di mana 6 itu adalah hasilnya, dan 6 itu adalah lebih dari 0, jadi tidak memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat itu harus kurang dari 0. Selanjutnya jika L sama dengan 10, kita masukkan saja di rumus yang tadi. D pangkat 2Q per DL pangkat 2 sama dengan 6 min 1,2 10 karena L nya 10 sama dengan min 6. Dimana min 6 itu adalah kurang dari 10, jadi memenuhi syarat. Jadi L sama dengan 10 itu hasilnya min 6, dan itu memenuhi syarat.
Yang terakhir adalah langkah ketiga. Ini gampang ya teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Q sama dengan 3L pangkat 2 min 0,2L pangkat 3 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 2 min 0,2 dikali 10 pangkat 3. Hasilnya 300 dikurangi 200 sama dengan 100. Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada presentasi kami hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada hadirin semuanya yang sudah bisa melihat, sudah bisa memberikan kesempatan untuk melihat kami berpresentasi dan bisa memahami kami berpresentasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.